Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian yang sangat kami banggakan dan yang sangat kami sayangi, untuk kali ini yaitu pelajaran kita yaitu tentang perintah beriman kepada kitab-kitab Allah. Namun sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana anakku kabarnya semuanya? Semoga kita semuanya diberi Allah kesehatan baik lahir maupun batin ya. Pada kesempatan kali ini kita belajar di kebun ya. Ini di barongan. Ini supaya lebih nyantai ya. Ini banyak pohon bambu. Bahasai wong kali cabean pring. Itu sekarang belajar tentang perintah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang minggu kemarin yaitu mempelajari tentang Asmaul Husna, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Sekarang perintah beriman kepada kitab-kitab Allah. Sekarang dibuka buku paketnya ya, yang ini. Dibuka buku paketnya halaman 25 ya. Sudah semuanya ini. Dibuka halaman paketnya halaman 25 ini ya. Perintah beriman kepada Allah ini ya. Halaman 25. Sudah semuanya? Mengapa kita disuruh beriman kepada kitab-kitab Allah? Karena kitab-kitab Allah itu merupakan rukun iman. Kalau kita sebagai orang Islam harus beriman kepada 6 perkara. 1. Beriman kepada Allah. 2. Beriman kepada kitab-kitab Allah yang kita pelajari pada pagi hari ini ya. Kitab-kitab Allah yaitu rukun iman yang ketiga ya, merupakan rukun iman yang ketiga, yaitu beriman kepada Allah. 2. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah. 3. Beriman kepada kitab-kitab Allah, yang mana kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasul yaitu ada 4 ya. Apa saja kitabnya? 1. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Siapa yang tahu? Itu kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihis salam. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Yang terakhir yaitu kitab Al-Quran, yang mana kitab Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kitab Taurat ini sebagai pedoman hidup kaum Bani Israel, yaitu diturunkan dengan bahasa Ibrani atau Ibrani ya. Yang kedua yaitu kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, yang mana kitab Zabur diturunkan ketika beliau menduduki tahta raja Bani Israel. Pokok ajaran kitab Zabur berisi tentang zikir, nasihat, dan hikmah yang tidak memuat syariat. Yang ketiga yaitu kitab Injil, itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam di daerah Yerusalem, yaitu pakai bahasa Yunani. Kitab Injil menjelaskan tentang apa? Yaitu
tentang perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukannya. Selain itu, Injil atas juga menjelaskan bahwa di akhir zaman akan lahir nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan memakai bahasa Arab. Peristiwa turunnya Al-Quran dikenal dengan nama Nuzulul Quran. Pada tanggal berapa Nuzulul Quran itu? Yaitu pada tanggal berapa? 17 Ramadan, ya. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Dan kitab Al-Quran itu merupakan mukjizat yang terbesar Nabi Muhammad SAW. Kitab Al-Quran diturunkan selama 22 tahun. Berapa? 22 tahun. 2 bulan dan 22 hari. Terdiri atas berapa juz? Ayo, siapa yang tahu berapa juz Al-Quran itu? Insya Allah semuanya sudah tahu ya. Yaitu terdiri dari 30 juz dan 114 surat. Dan ayatnya berjumlah 6.236 ayat. Surat dalam Al-Quran dibedakan menjadi 2, yaitu surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Surat Makkiyah itu surat yang bagaimana? Surat yang diturunkan di kota Makkah. Kalau surat Madaniyah itu surat yang diturunkan di kota Madinah. Surat Makkiyah itu surat yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. Sementara surat Madaniyah surat yang turun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Adapun isi dari kitab Al-Quran yaitu 1. Tentang tauhid, 2. Syariat, 3. Akhlak, 4. Tarikh, 5. Muamalah, 6. Fikih, 7. Hukum. Ayo, sekarang kalian tak ajari tentang bagaimana caranya agar lebih mudah menghafalkan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Rasulnya. Ya, coba perhatikan ya. Diperhatikan, nanti kalian tirukan bersama-sama ya. Tak berikan contoh. Nanti tugasnya kirim video dengan menyanyikan lagu yang saya kirim sekarang. Itu dengarkan, mudah kok. Ayo. Zabur Daud, Taurat Musa, Injil Isa, Al-Quran Muhammad. Zabur Daud, Taurat Musa, Injil Isa, Al-Quran Muhammad. Ya, mudah ya. Nah, saya tunggu tugasnya nanti dikirim lewat grup ya, lewat WA grup. Nah, sampai ini saja pelajarannya. Semoga anak-anak mendapatkan ilmu yang manfaat. Ya, mohon maaf apabila ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan. Ya, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.